Hai semuanya, kisah kali ini adalah tentang seorang remaja Inggris yang dinyatakan bersalah karena telah membunuh dua saudara perempuan sebagai bagian dari perjanjian yang ia yakini telah ia buat dengan setan. Menurut perjanjian itu, dia harus membunuh setidaknya 6 wanita setiap 6 bulan dengan imbalan kemenangan lotre di masa depan. Begini kisahnya. 5 Juni 2020 seharusnya menjadi hari yang indah untuk Biba Henry dan Nicole Smallman. Namun sayangnya semua berubah menjadi hari yang tragis untuk keduanya. Biba Henry adalah seorang wanita yang sangat senang membantu orang-orang dengan riwayat Alzheimer. Sedangkan saudarinya, Nicole Smallman di usia 27 tahun sangatlah bertalenta dalam bidang fotografi. Keduanya tinggal di London, Inggris, dan pada saat itu peringatan lockdown karena virus corona telah diangkat dan situasi menjadi longgar. Hal ini bertepatan dengan hari ulang tahun Biba Henry yang ke-46 tahun. Jadi mereka berniat untuk merayakannya. Kedua saudara ini memutuskan untuk menghubungi teman-teman dekat mereka untuk berkumpul merayakan pesta ulang tahun Biba Henry di Friern Country Park di Wembley, Northwest London, yaitu di sebuah taman yang menjadi lokasi yang cocok untuk menghabiskan waktu berbincang dan bernyanyi tanpa mengganggu lingkungan sekitar. Pesta perayaan dimulai pada pukul 8 malam. Mereka menghabiskan waktu bersenang-senang berfoto bersama dengan cahaya dari lampu tambahan yang mereka bawa. Dan sekitar pukul 12:30 malam, semua teman mereka memutuskan untuk pulang ke rumah, namun tidak bagi kedua saudari ini. Mereka berdua belum mau meninggalkan taman. Mereka masih menikmati malam dengan menari dan bermain dengan cahaya yang mereka bawa, hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Keesokan harinya, pada 6 Juni 2020, tepatnya pada malam hari, keluarga Biba dan Nicole mulai khawatir. Tidak ada satupun dari mereka yang melihat atau mendengar kabar dari keduanya. Mereka berpikir kalaupun kedua saudara ini mabuk, pastinya dengan durasi yang hampir 1 hari mereka pasti sudah sadar dan akan menjawab telepon dari keluarganya. Namun sampai sekarang tidak ada kabar hingga akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk menghubungi polisi dan segera mencari mereka. Pencarian berhenti dengan ditemukan tubuh keduanya yang berada di semak-semak di hutan. Diketahui tubuh Biba Henry terdapat tusukan sebanyak 8 kali, sedangkan tikaman sebanyak 28 kali terdapat di tubuh Nicole. Terlihat bahwa keduanya telah dihabisi secara membabi buta. Berdasarkan investigasi polisi, pembunuhnya adalah seorang remaja berusia 19 tahun bernama Daniel Hussein. Hussein yang tinggal bersama ibunya terlacak oleh noda darah yang ditemukan di tempat kejadian dan ditangkap hampir 4 minggu kemudian. Hands on your head, stay where you are. You're under arrest, all right? Officers who arrested Hussein. Saat ditangkap, Daniel Hussein membantah terlibat pembunuhan, dan ketika ditanyai tentang luka di tangannya, ia mengklaim bahwa telah terjadi perampokan. Selain noda darah, bukti lain yang ditemukan polisi adalah rekaman dirinya menuju rumah sakit sehari setelah Biba dan Nicole dinyatakan hilang. Dia bersikeras meminta untuk pemeriksaan tangannya yang terluka parah hingga ia dirujuk ke ahli bedah. Bukti lain juga menunjukkan bahwa ia berada di lokasi yang sama dengan kedua saudari itu saat perayaan pesta, di mana Hussein bersembunyi sepanjang malam untuk mengawasi mereka. Dan bukti yang paling menguatkan adalah rekaman saat ia membeli pisau-pisau dapur di supermarket terdekat. Terdapat aturan di Inggris yang mengharuskan pemeriksaan identitas saat membeli alat-alat tajam. Jadi ia harus menunjukkan wajah dan identitas dirinya sebelum membayar. Hal ini tentunya menghapus keraguan bahwa memang ialah pelakunya. Setelah menghabisi kedua saudari itu, Hussein terlihat dalam rekaman CCTV kembali ke rumahnya dengan mantel yang ia ikat di pinggangnya untuk menutup luka akibat pertarungan sengitnya dengan Nicole. Dan juga terdapat jejak darah di celananya.
Lalu apa motif remaja ini? Ia bahkan tidak mengenal Biba dan Nicole. Daniel Hussein ditangkap di rumahnya, dan terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kejadian tragis di taman adalah ulahnya untuk memenuhi janji yang telah ia buat dengan setan. Bukti menunjukkan ia telah menandatangani kontrak dengan menggunakan darahnya sendiri. Bukti itu berbunyi, "Saya berjanji untuk melakukan minimal 6 pengorbanan setiap 6 bulan selama saya bebas dan mampu secara fisik." Hal inilah yang membuat ia merencanakan pembunuhan kepada 6 wanita selama 6 bulan dengan imbalan yang ia akan dapatkan. Kedua saudari ini adalah korban pertamanya. Hussein juga menulis bahwa dia berharap hadiahnya adalah memenangkan Mega Million Super Jackpot dan polisi menemukan 3 tiket lotre yang dia beli setelah pembunuhan. Selain itu, terdapat beberapa simbol setan dan buku mantra dengan tulisan tangan yang digunakan untuk memikat wanita. Polisi mengetahui bahwa ia telah mengakses situs web gelap, namun ia menolak memberikan kata sandi pada semua alat elektroniknya. Hussein sangat aktif dalam forum satanik dan percaya bahwa sihir atau magic mampu menyelesaikan masalah asmaranya. Daripada berusaha keras dengan hal yang nyata, ia justru bertindak tidak rasional dengan meminta bantuan dari dunia lain. Daniel Hussein juga sangat terobsesi dengan channel YouTube Becoming a Living God, yaitu channel yang telah dihapus karena banyak yang percaya tipuan yang mereka buat dengan iming-iming mantra sihir yang menjadi jawaban untuk setiap masalah. Dan tontonan tersebut cukup mampu membuat Daniel berbahaya. Ia benar-benar percaya dan menganggapnya nyata dengan membuat kontrak yang telah ditemukan oleh polisi. Melihat bukti tersebut, Kepala Detektif Simon Harding yang memimpin penyelidikan yakin bahwa Hussein akan melakukan lebih banyak pembunuhan lagi di mana sangat sulit bagi orang normal untuk memahaminya. Polisi juga yakin karena cedera tangan yang diderita oleh Hussein selama pembantaian di tamanlah yang mencegahnya untuk melakukan pembunuhan lebih lanjut. Saat kejadian tragis di taman, Hussein menyeret jasad kedua korban ke hutan di mana mereka ditemukan di hari berikutnya oleh pacar Nicole yang ikut mencari saat itu. Akhirnya, pada 28 Oktober 2021, ia dijatuhi hukuman 35 tahun penjara di mana Inspektur Detektif di Kepolisian Metropolitan London, Maria Green, menyatakan Hussein adalah individu yang berbahaya, arogan, dan bengis, yang sedari awal tidak menunjukkan rasa penyesalan atas aksi-aksinya. Ibu dari korban, yaitu Mina Smallman, yang seorang pensiunan, berterima kasih kepada polisi karena telah membantu membawa Hussein ke pengadilan. Karena dengan ia tertangkap, maka tidak ada lagi keluarga yang harus merasakan apa yang mereka rasakan. Saya harap orang-orang terkasih Biba dan Nicole dapat merasakan ketenangan batin setelah mengetahui bahwa Hussein akan mendekam di balik jeruji untuk waktu yang lama, katanya kepada media. Upacara peringatan kepergian keduanya dihadiri oleh banyak orang pada Agustus 2021. Hal ini menjadikan kita untuk tetap waspada dan berhati-hati karena kejadian seperti ini bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat umum. Sekian, terima kasih telah mendengarkan.